Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Rufaida Al-Fatihah dan dua teman saya, Amartia Gesit Sapana dan Anissa Karunia Widiarto, akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Siklus menstruasi diawali dengan fase menstruasi. Fase menstruasi merupakan fase di mana bagian dalam dinding rahim diluruhkan dan dikeluarkan menjadi darah menstruasi. Fase ini terjadi pada hari pertama hingga hari kelima atau hari ketujuh. Pada masa fase ini, hormon estrogen dan hormon progesteron cenderung rendah. Untuk penjelasan fase berikutnya, saya serahkan kepada teman saya. Aku Gesit, aku mau menjelaskan tentang fase berikutnya, yaitu fase proliferasi. Jadi fase proliferasi ini itu kayak gini ya guys gambarnya. Nah kayak gini. Nah lalu di fase ini tuh ada perkembangan sel telur di dalam folikel ovarium. Jadi di sini itu nanti ada sel telurnya yang berkembang. Nah, perkembangannya ini dibantu oleh hormon yang namanya FSH untuk perkembangannya gitu. Ditaruh sini. Itu hormonnya bekerja di sini. Nah, di fase ini terjadi itu pada hari ke-1 sampai ke-13. Nah, itu hormon estrogen sama progesteron itu mulai meningkat. Nah, kemudian ada fase yang namanya fase ovulasi. Jadi kayak gini. Nah, bedanya itu ini kan dindingnya itu agak kecil ya. Nah, kalau yang ovulasi itu agak tebal. Nah, di sini itu fase masa subur. Nah, fase ini tuh fase pelepasan sel telur oleh ovarium ke fimbriae. Jadi kan ovarium di sini kan ya. Itu dilepaskan ke fimbriae ke sini. Nah, kenapa kok dilepaskan? Karena dibantu oleh hormon LH. Seperti itu. Nah, pada saat ini pada fase ini hormon estrogen dan progesteron itu udah pada puncaknya. Nah, kenapa kadang itu kan kayak lebih sensitif gitu kan kalau cewek ya. Itu tuh karena estrogen dan progesteronnya udah ada di puncaknya gitu. Jadi kayak udah siap untuk dibuahi gitu. Nah, fase ini tuh terjadi pada 7 hari setelah kita menstruasi. Seperti itu. Terima kasih. Untuk fase selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita memasuki fase terakhir dari siklus menstruasi perempuan. Nah, di fase terakhir ini namanya adalah siklus luteal. Nah, seperti ini penampakannya. Jadi di dinding rahimnya ini udah tebel banget tuh sel telur yang tidak dibuahi oleh sperma. Nah, di fase ini juga terbentuklah yang namanya corpus luteum. Corpus luteum itu apa sih? Corpus luteum itu bekas yang ditinggalkan oleh sel telur setelah meninggalkan folikel. Jadi kan sel telur yang belum dibuahi kan akan berada di sini tuh di folikelnya. Nah, karena udah lama nggak dibuahin, akhirnya dia ke dinding rahim kan. Nah, di folikelnya ini terdapat bekas. Nah, itu yang namanya corpus luteum. Nah, si corpus luteum ini juga menghasilkan yang namanya hormon progesteron sebagai anti kecemasan alami, di mana pada masa atau siklus luteal ini emosinya perempuan itu lebih stabil dan tidak semenggebu-gebu pada fase ovulasi. Kalau di fase ovulasi kan PMS tuh gampang marah-marah. Nah, di fase luteal ini dia lebih stabil emosinya. Nah, di sini juga perempuan itu juga jadi lebih gampang lapar dan kecenderungan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak karbohidrat. Nah, fase luteal ini terjadi 15 sampai hari terakhir siklus menstruasi. Nah, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat.